Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Wawasan Umum dan Gagasan, kelas Informatika B. Kami akan membawakan presentasi terkait dengan tugas besar, yaitu tentang robotaksi sebagai perkembangan teknologi self-driving car. Next. Oke, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu yang pertama saya sendiri selaku moderator, yaitu Asani Takwim 11 19 10 02. Selanjutnya ada Brian Novendra 11 19 10 16. Kemudian ada Mang Yasari Fadin 11 19 10 40. Selanjutnya ada Muhammad Asfian 11 19 10 48 dan Trivani Arela 11 19 10 72. Next. Oke, jadi ini adalah outline dari presentasi yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, mencakupi adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya ada dasar teori yang berisi smart city, sistem transportasi, dan intelligent transportasi sistem. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang berisi tren masa kini yang ada pada intelligent transportation system. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi next. Oke, selanjutnya untuk bagian pertama, yaitu adalah pendahuluan, saya serahkan ke Muhammad Asfian. Baik, jadi ini bagian pendahuluan. Untuk yang pertama itu latar belakang. Permasalahan transportasi semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan secara proporsional prasarana transportasi. Akibat yang ditimbulkan dapat dilihat dengan jelas, yakni kemacetan yang terjadi sebagian besar di perkotaan, penanganan masalah transportasi terkait erat dengan masalah perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi yang baik diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi perkotaan seperti macet yang dibilang tadi. Salah satunya dalam bidang sistem transportasi cerdas, yaitu Intelligent Transport System. Sistem ini diterapkan untuk mengendalikan dan mengelola lalu lintas kendaraan, distribusi kendaraan, dan infrastruktur untuk mencapai sistem transportasi yang lebih aman. Lanjut. Untuk rumusan masalah makalah kami, yang pertama adalah apa saja tren teknologi terkini pada smart city dan yang ada pada teknologi self-driving car. Yang kedua adalah apakah ada masalah pada implementasi ataupun alih teknologi dari self-driving car. Dan yang ketiga adalah berikan analisa tentang perkembangan teknologi selanjutnya dari self-driving car. Lanjut. Adapun tujuan makalah kami ini adalah untuk yang pertama, untuk mengetahui tren teknologi terkini pada smart city dan yang ada pada teknologi self-driving car. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui masalah pada implementasi ataupun alih teknologi dari self-driving car. Lanjut. Untuk dasar teori, saya serahkan ke teman saya, Yesa. Untuk Yesa, dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari makalah. Untuk yang pertama, Smart City. Smart City adalah suatu konsep yang terdiri dari kata smart yang berarti pintar dan city yang berarti kota. Smart City atau secara harfiah berarti kota pintar. Merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Smart Mobility, ini sebagai bagian dari Smart City, merupakan dimensi pada Smart City yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada Smart Mobility ini diharapkan terciptanya layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Karakteristik Smart City yaitu yang pertama, interkoneksi antar bagian perkotaan, integrasi sistem informasi, manajemen perkotaan, dan kerjasama layanan
serta aplikasi informasi dan komunikasi teknologi terbaru. Selanjutnya, sistem transportasi. Transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berperan sebagai penggerak, dorong, dan penunjang pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah sangatlah ditentukan oleh dukungan sistem transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi. Intelligence transportasi sistem pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi yang dipadu dengan prinsip manajemen strategi untuk meningkatkan fungsi transportasi secara keseluruhan. Sistem ini mampu memberikan informasi kepada pemilik barang atau penumpang serta operator angkutan sedemikian rupa sehingga proses transportasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, Intelligence Transport System. Intelligent Transport System ini sudah saya katakan tadi, implementasi teknologi maju di bidang elektronika sehingga proses transportasi bisa berjalan dengan lancar, secara efektif dan efisien. Tujuan dari ITS yaitu memudahkan mendapatkan informasi, memudahkan transaksi, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta ramah lingkungan. Ini ada beberapa ruang lingkup ITS menurut Suyuti tahun 2006. Yang pertama ada Advanced Transport Information System, kemudian ada Advanced Traffic Management System, yang ketiga ada Incident Management System, Electronic Toll Collection System, Assistant for Safe Driving, Support for Public Transportation. Yang pertama untuk Advanced itu untuk memudahkan mencari rute jalan yang optimal. Kemudian untuk yang Advanced Traffic Management System untuk memantau lalu lintas dan memberikan informasi real time kepada pengguna jalan. Kemudian yang ketiga, Incident Management System itu digunakan untuk sebagai kejadian darurat, memberikan informasi untuk kejadian darurat misalkan kecelakaan, longsor atau bencana lain. Kemudian Electronic Toll Collection System, persoalan klasik pada jalan tol adalah lama waktu yang diperlukan untuk transaksi pelanggan di gerbang tol. Kemudian yang kelima ini Assistant for Safe Driving, ini adalah bentuk dari ITS yang sangat maju. Kendaraan dilengkapi dengan sejumlah sensor yang dapat mengarahkan pengemudi untuk berkendara dengan aman. Kemudian yang keenam, Support for Public Transportation, ini diterapkan pada transportasi umum, misalnya bis, truk, kapal laut, feri, dan pesawat terbang. Selanjutnya saya berikan ke Asani Takwim. Ya, terima kasih Bang Esa. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan dipaparkan oleh Brian Novendra dan juga Trivani Arela Putra. Untuk Brian dan Tri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membawakan mengenai pembahasan. Untuk yang pertama adalah tren masa kini yang ada pada Intelligent Transportation System. Pada saat ini terdapat banyak teknologi yang tercipta dari Smart Transportation yang mulai diterapkan untuk membantu dalam pembangunan Smart City. Adapun contoh dari teknologi tersebut yaitu adalah dengan menggunakan teknologi yang bernama self-driving car. Jadi teknologi self-driving car ini atau mobil tanpa pengemudi merupakan suatu teknologi yang saat ini sedang banyak dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia. Terdapat beberapa startup potensial seperti Aurora Innovation, Drive AI, dan juga Zox. Adanya teknologi GPS dan peta digital melengkapi mobil terbaru yang telah ada dengan banyaknya sensor tambahan untuk dapat mengenali berbagai macam objek yang ada di jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, pengguna jalan lain, pejalan kaki, dan objek-objek berbahaya di sekitarnya. Cara kerja dari teknologi self-driving car ini dengan cara mobil dijalankan melalui sistem software yang dirancang khusus sehingga dapat bertindak seperti pengemudi pada umumnya, yaitu dengan cara menggerakkan setir, rem,
menginjak gas, dan juga hal-hal lainnya yang bisa dikendalikan di mobil tersebut. Teknologi ini berkembang pesat semenjak adanya perkembangan dalam deep learning, yang merupakan salah satu cabang dari perkembangan dari artificial intelligence atau AI. Kemudian ada pun teknologi di balik self-driving car ini sendiri. Salah satunya adalah computer vision atau LiDAR, kemudian ada sensor fusion, ada localization, ada path planning, ada control, dan juga ada teknologi lainnya yang belum bisa disebutkan di sini. Setelah itu robot taksi juga dikenal sebagai taksi self-driving atau taksi driverless. Jadi robot taksi itu meniadakan kebutuhan akan supir yang merupakan bagian penting dari biaya operasi jenis layanan tersebut. Hal ini akan menjadikan robot taksi sebagai solusi yang sangat terjangkau bagi pelanggan dan mempercepat penyebaran transportasi sebagai layanan. Oke, next. Setelah itu ada pun pembahasan yang kedua, yaitu masalah pada implementasi dari ITS atau Intelligent Transport System. Terdapat banyak masalah dalam penerapan pada teknologi Smart Transportation. Contoh dari banyaknya masalah tersebut terdapat pada teknologi self-driving car yang ada saat ini. Masalah utama yang ada pada teknologi self-driving car, salah satu contohnya ada pada ketidakefisien dalam sinyal GPS yang dimiliki, dan juga jalanan yang tidak terdata pada sistem GPS tersebut, serta adanya perbedaan antara pembaruan mengenai jalanan dan juga situasi sekitarnya yang ada pada sistem GPS dengan yang ada pada di dunia nyata, dan adanya permasalahan-permasalahan lain yang terdapat pada sistem sensor dari teknologi self-driving car tersebut. Kemudian terdapat masalah lain yang juga cukup menunjukkan kelemahan dari teknologi self-driving car ini. Dari beberapa kejadian yang ada saat terjadi cuaca ekstrim, membuat sistem kamera dan juga sensor yang terdapat pada teknologi ini menjadi sangat bermasalah, yang cukup mengganggu dari pengguna sistem automation pilot ini. Hal tersebut dikarenakan saat terjadinya cuaca ekstrim tersebut, permasalahan dalam deteksi lingkungan sekitar. Fitur ini meminta pengemudi untuk beralih ke mode manual, dikarenakan banyaknya informasi kendaraan yang tidak bisa diproses pada saat itu. Adanya hal tersebut pun membuktikan bahwa teknologi ini perlu adanya riset dan juga penelitian lebih lanjut ke depannya, sehingga dapat mengurangi kejadian-kejadian yang dapat merugikan baik itu bagi pengendara maupun bagi pengemudi sekitar jalan. Walaupun permasalahan-permasalahan ini telah diminimalisir, akan tetapi tetap memerlukan waktu untuk menyempurnakannya agar dapat diterapkan dengan lebih baik lagi ke depannya. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Tri untuk dipersilahkan. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada analisa tentang perkembangan teknologi selanjutnya. Teknologi merupakan suatu sistem yang mana terus mengalami perkembangan di setiap masanya. Hal ini tidak terlepas dengan berkembangnya teknologi dalam bidang intelligent transportation. Dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa perkembangan teknologi intelligent transportation yang berkembang cukup pesat pada beberapa tahun ke belakang, seperti contohnya teknologi self-driving car. Self-driving car merupakan suatu teknologi yang baru sehingga memiliki potensi untuk semakin berkembang ke depannya. Dari banyaknya perkembangan yang akan terjadi, dapat diperkirakan terdapat beberapa teknologi kebaruan seperti robot taksi yang merupakan perkembangan teknologi selanjutnya dari self-driving car. Robot taksi dikenal sebagai taksi tanpa pengemudi yang dioperasikan perusahaan transportasi online. Sistem ini mengadaptasi penggabungan antara sistem yang dimiliki oleh taksi online yang digabungkan dengan adanya teknologi self-driving yang diperbarui menjadi lebih baik. Pada saat ini terdapat beberapa perusahaan besar yang mengembangkan robot taksi ini. Menurut The First 2021, Cruise yang merupakan perusahaan kendaraan otonom akan mulai meluncurkan layanan robot taksi internasional pertamanya di Dubai. Perusahaan ini telah melakukan pengembangan dan riset lebih lanjut terhadap teknologi self-driving car dan juga robot taksi sehingga diperkirakan akan mulai menguji kendaraannya pada tahun 2023. Kemudian untuk kesimpulannya, terdapat banyak teknologi dari intelligent transportation yang telah ada saat ini, seperti soft drive, smart parking, dan juga electronic traffic law enforcement, yang mana teknologi ini membantu dalam mewujudkan smart city yang dimana memiliki banyak pengaruh baik seperti mengurangi kecelakaan akibat human error, susahnya mencari tempat parkir, dan mengurangi tindakan pelanggaran lalu lintas. Dan juga terdapat beberapa masalah dalam implementasi teknologi ini seperti susahnya mencari tempat yang jalannya belum terdata sistem artificial intelligence yang lebih baik.
lapangan pekerjaan yang berkurang, dan ketergantungan terhadap penggunaan listrik yang perlu dipersiapkan penanggulangan untuk depannya, sehingga dapat diterapkan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, banyaknya potensi yang dapat dikembangkan pada teknologi intelligence transportation yang dapat dikembangkan di masa mendatang, dan implementasi yang lebih berguna lagi dalam membantu kehidupan. Oke, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Aksan. Oke, terima kasih Tri. Dengan berakhirnya pemaparan dari rekan-rekan saya, yaitu mulai dari pendahuluan, dasar teori pembahasan, dan juga penutupan, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 9. Tapi tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Wawasan Umum dan Gagasan Informatika kelas B, yaitu Pak Bowo Nugroho. Kami ucapkan terima kasih, dan juga saya mewakili teman-teman memohon maaf apabila dalam presentasi ini maupun pada tugas besar terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf. Oke, saya akhirin. Mungkin sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.